melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita tambah lagi ibadah kita dengan mengikuti mengadakan kajian subuh. Kemudian sholawat dan salam juga kita doakan kepada Nabi imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kata Allah, kuliah subuh kita sambungan dari kajian yang saya sampaikan sambil nanti ada sedikit koreksi judul sikap Muslim dalam menyambut Ramadan. Insya Allah kurang 2 minggu lagi kita akan kembali berjumpa secara terhisab 1 Ramadan 1446 Hijriah. Yaitu nanti pada hari Sabtu 1 Maret 2025 Masehi. Namun yang hari raya 1 Syawal 1446 Hijriah ternyata ada penyimbangan dari hasil metodisa itu, jadinya jatuhnya pada hari Senin tanggal 31 Maret 2005 Masehi. Itu yang saya maksud koreksian tadi, karena saya update tadi malam. Setidaknya 30 puasa kita tahun ini, dan besar kemungkinan sama dengan pemerintah, baik mulai puasanya maupun hari raya ini. Bapak Ibu, kemudian juga bagian dari kita saat ini adalah kita sonsong, kita sambut Ramadan ini dengan sikap terbaik kita. Dari malam saya sebutkan, mari kita sambut Ramadan ini dengan 5 sikap terbaik kita. Pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, alhamdulillah kita akan diperkenankan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Sebab kalau kita rayakan Ramadan yang jauh, ternyata banyak orang-orang yang Ramadan tahun lalu juga melalui Ramadan bersama kita, tapi besok mereka sudah pasti tidak ikut lagi karena mereka telah mendahului kita. Secara usia tidak cuma yang lebih tua dari kita, ada yang juga seusia kita, bahkan lebih muda dari kita. Enggak berapa banyaknya itu, karena kita ya. Dan mereka yang telah mendahului kita itu tentunya apapun dalam ceritanya, itulah takdir ajal mereka. Dan kita dengan yang lain yang masih hidup sampai sekarang, bukan pula karena kehebatan kita mempertahankan hidup kita ini, melainkan karena takdir ajal itu belum sampai kepada kita. Oleh karena itu, maka sangat layak kehidupan yang masih diberikan ini kita syukuri. Kemudian yang kedua, kita sambut Ramadan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis saya temukan Rasulullah sendiri, beliau juga membaca doa khusus di dalam Ramadan itu. Nah, salah satu doa yang saya temukan itu yang dibaca Rasulullah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wahdi wa rabbuka Allah. Nah, itulah banyak bunyi doa yang dibaca Rasulullah dalam Sahih. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah,
Sampaikan juga lah hilal bulan Ramadan itu atas kami. Bil yumni wal iman, dalam keadaan aman dan iman. Wassalamati wal Islam, dan juga dalam keadaan sehat wal afiat dalam Islam. Rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu sama, yaitu Allah. Amin. Amin. Mari juga kita usahakan juga kita amalkan membaca doa menyambut Ramadan yang kalau bisa seperti yang dikatakan Rasulullah. Tapi sekiranya itu tidak sempat, tidak mampu kita menghafalnya, boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa kita. Dan ini terjemahannya aja. Ya Allah, perkenankan izinkanlah aku juga kembali berjumpa dengan hilal bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan aman dan iman, dan juga dalam keadaan sehat walafiat dalam Islam. Nah, seperti itu. Tentunya doa yang terutama sesudah sholat fardu. Dan tidak perlu pula kita kembangkan berdoa yang dimaksud itu dengan mengadakan berdoa menyambut Ramadan. Nah, kan ada juga sebagian umat kita itu menurut saya pemahaman yang dikembangkan. Karena kalau kita telusuri juga dalam riwayat, tidak ada Rasulullah dengan sahabat mengadakan acara khusus berdoa, makan-makan dan menyambut datang Ramadan. Tapi kalau urusan syukuran, nah silakan. Syukuran kepada anak kita lulus P3K kemarin, kan? Atau yang baru wisuda, kebetulan berdekatan dengan Ramadan. Nah, itu saya silakan. Tapi bukan khusus untuk menyambut Ramadan. Itu perlu kita cerahkan umat kita agar itu jangan menambah syariat dan Islam. Memang kadang sebagai umat kita itu dijadikan ada tradisi, padahal tidak ada syariatnya. Nah, ketika ada ustadz yang meluruskan, ustadz itu yang diserang. Nah, misal pernah Ibu Buya Aristawati pernah ngisi jadwal sini ya, rutin kan? Nah, Aristawati itu viral beliau dalam ceramahnya dalam Al-Quran dan juga hadis, kita sangat dianjurkan zikir sebanyak mungkin, juga zikir sebanyak mungkin, termasuk membaca Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena beliau mempermasalahkan tahlilan. Padahal dalam riwayat memang ada Rasulullah praktek yang seperti itu. Tapi apa boleh buat itu? Karena itu sudah jadi tradisi adat oleh sebagian umat kita, ya seolah kita ya mampu gitu mendulukan para mereka. Ini yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya, kenapa kita berdoa? Bukan untuk memastikan kita benar-benar akan berjumpa dengan Ramadan. Walaupun masih kurang 2 minggu lagi, Pak Ibu. Karena masih akan ada orang yang akan meninggal menjelang bulan ini. Entah siapa itu juga terserah Allah. Nggak tahu kita. Kalau kita membaca doa itu dalam rangka menunjukkan kepada Allah kerinduan kita itu. Bahwa kita memang sangat rindu berjumpa lagi dengan Allah. Makanya kita selain bersyukur, kita juga iringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, mari kita
kita sambut Ramadan ini dengan bersih-bersih. Bersih-bersih. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, Al-Islamu nazif. Islam itu bersih. Fatanazzafu. Maka bersih-bersihlah kamu. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nazif. Karena sesungguhnya tidak akan mulus masuk surga kecuali orang yang bersih. Itu menunjukkan pentingnya kita mewujudkan kebersihan. Nah, baik bersih secara lahiriah maupun bersih secara batiniah. Secara lahiriah ya mungkin mulai dari anggota badan kita, bagian-bagian mana yang perlu kita bersihkan. Mungkin baru kita periksa kuku kita, kuku jari tangan, jari kaki. Kalau kira-kira sudah mulai nampak apalagi panjang kan, ya kita gunting kuku kita. Kalau dapat tidak ada kita yang berkuku, ini berkuku, karena bisa jadi kuku yang ada itu akan menyimpan kotoran yang tidak bersih. Nah kemudian juga khusus bapak-bapak yang laki-laki, rambut kalau rasa-rasa sudah agak panjang, nah digunting. Dan sejak kemarin saya melakukan ini, saya gunting rambut kemarin. Dan mungkin juga yang pakai jenggot, pakai kumis alis dirapikan, bukan dicukur ulang, tapi dirapikan. Karena Rasulullah beliau juga merapikan jenggot beliau, kumis beliau. Terus bersih tempat tinggal kita. Nah, saya yakin setiap hari kita bersihkan. Cuma dalam rangka Ramadan ini lebih baik kita lebihkan membersihkan. Mungkin perlu kita bongkar tempat tidur kamar kita, ibu barangkali kain-kain yang di lemari itu diturunin semua kembali, dilipat ulang kalau lagi dicuci karena dia sudah bersih, dilipat ulang, kemudian diganti alasnya apa dengan kertas apa yang lebih baik gitu kan, kemudian dikasih harus rumah dan sebagainya. Kalau ada yang perlu dijemur lagi papan-papan dan tidur dan sebagainya, jadi kalau spring bed langsung dijemur saja, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian juga bagian-bagian yang lainnya bersihkan semaksimal yang masih bisa kita lakukan dengan kita ajak semua anggota keluarga kita yang bisa lakukan. Dan kemudian juga lingkungan bersama dengan warga yang kita ada gotong royong bersama kita ikut. Walaupun tidak semua keluarga kita itu yang ada perwakilan. Terus juga rumah ibadah kita bersihkan juga. Jadi kalau selama ini kita lebih menyerahkan ke petugas masjid, alangkah baiknya itu juga kita jadikan ladang amal kita secara jamaah. Kita juga perlu ikut serta membersihkan rumah. Nah, kenapa itu juga perlu kita lakukan? Supaya suasana batin kita lebih segar dengan kebersihan. Ya kan? Masuk kita pagi ini saja Bapak Ibu, orang yang mandi sebelum subuh dengan yang tidak sempat mandi itu akan beda suasana segarnya. Yang sempat mandi itu lebih segar, yang tidak sempat mandi kurang segar kan? Ini bukan pula kan mentang-mentang saat mandi tadi, bukan kebiasaan ya. Nah, kita biasakan Bapak Ibu mandi terus sebelum subuh, kecuali kita sakit atau ada kondisi yang secara lahir. Kemudian secara batin kita perbanyak lagi, kita mohon ampun kepada Allah, istighfar.
yang itu besar, sengaja atau tidak sengaja, ampuni sebesar dan sebanyak apapun. Kita mengaku Allah. Walaupun selama ini kita juga terus mengaku, tapi untuk menjelang Ramadan ini alangkah lebih baiknya, lebih indahnya itu kita perkencang, kita perbanyak, kita mengaku. Kalau Rasulullah saja diceritakan dalam hadis, beliau minimal mohon ampun kepada Allah 75 kali sehari. Apalagi kita manusia biasa yang lebih banyak kesalahan kekurangan kita, maka dia harus lebih banyak mengampuni. Kemudian termasuk juga bersih-bersih secara batin itu, mohon maaf di antara sesama kita. Ya, tentu termasuk dalam keluarga kita, suami istri, orang tua dengan anak, saudara-saudara. Ya, saling memaafkan. Ya. Dan tidak ada pula yang terus merasa dia yang paling bersih, paling baik, dan yang lain paling salah. Nah, harus. Bahkan yang lebih baik itu siapa yang lebih memulai dulu. Nah, kalau suami istri, suami memulai dulu, lebih baik. Istri memulai lebih dulu, lebih baik. Nah, siapa yang memulai nanti, kemudian yang menyambut, langsung sambut dengan penuh kesyukuran. Misalnya kalau istri yang menggeledah, nanti kuasa aku sebagai istri, mohon maaf aku kekurangan, kesalahan, kelalaian dan sebagainya. Dalam apapun itu, aku mohon dimaafkan. Suami yang baik, sama-sama kalau lebih dulu mohon maaf. Pada saat ini selama mungkin Ambon lebih banyak salah. Ambon pemimpin harusnya jadi teladan. Orang kalian gue masih kurang jadi teladan. Maaf kalau kesalahan gue. Itu alangkah indahnya. Tapi coba kalau misalnya istri tadi dulu minta maaf, ayo tuh, banyak aja. Nah, kapan perlu lebih. Kalau mau itu menanggapi istri belum minta maaf, ayo membantu aku panah lu damai. Lalu kalau aku cari dulu atau pelanggan belum banyak aja, kan tak jadi minta maaf. Jadi langsung saja dengan penuh kasih sayang, sambut maaf. Itu juga orang tua dan anak. Lebih baik kalau anak memulai minta maaf. Tapi kalau anak mungkin nak terpikir, tidak apa-apa juga orang tua lebih dulu minta maaf. Nah, kemudian sambil anak ini nanti memaafin, kok orang tua saya lebih dulu minta maaf ini, gitu kan? Nah, padahal beliau tentu lebih bijaksana dan sebagainya. Nah, itu juga kita dengan jamaah. Nah, termasuk saya di Bapak langsung, saya mohon maaf sekiranya dalam beberapa kali setahun terpenuhi mengisi jadwal ada yang kurang pas, kurang berkenan dan kekurangan apapun dalam saya memberikan kajian, saya mohon maaf kepada semua. Saya dimaafkan dulu. Nah, sama-sama itu juga Ibu sudah lebih dulu saya maafkan. Tidak ada sambutan kesalahan di antara kita. Begitu juga kita dengan tetangga, dengan tempat kerja, pergaulan dimanapun, semaksimal yang bisa kita lakukan. Selebihnya yang tidak mampu kita lakukan, kita serahkan kepada Allah SWT. Termasuk juga tidak ada salahnya kita manfaatkan kemajuan teknologi yang kita bisa, misalnya buat di Facebook. Dalam rangka menyambut Ramadan, saya dan keluarga, mohon maaf lahir batin. Nah, nanti beberapa orang yang menjawab ya, berarti juga sudah ada tambahan. Begitu, itu yang keberapa tadi itu? Yang keempat. Yang kelima. Mari kita sambut Ramadan dengan bertekad menjadikan Ramadan besok lebih baik lagi dari Ramadan yang pernah kita lalui selama ini. Kalau kita jadikan mana yang sudah bagus, sudah baik di Ramadan sebelumnya, kita pertahankan. Mana yang masih bisa ditingkatkan, kita tingkatkan. Kekurangan yang lalu itu kita perbaiki. Maka
mampu ya Allah, sakit, musafir dan sebagainya. Kemudian saya usahakan tarawih ke malam, apakah berjamaah ataupun saya sendirian, tetap saya usahakan tarawih ya Allah. Nah, itu target kita. Ya Allah, saya usahakan bisa khatam Quran setidaknya selama Ramadan itu 1 kali. Kita semangatkan gitu. Setiap hari berinfak sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Nah, setiap hari saya akan coba memberikan manfaat kepada siapapun. Dan setiap hari saya akan selalu merenung dan takut dengan dosa dan lain sebagainya. Nah, kalau itu ada pada setiap umat kita, insya Allah umat ini akan semakin taat, semakin takwa, semakin soleh, semakin baik, gitu kan? Cuma dalam pengalaman kita selama ini, kayaknya nggak banyak umat kita yang punya tekad seperti itu. Ada seperti yang saya sampaikan dari malam. Semangat mereka di Ramadan itu paling di awal aja. Sudah separuh Ramadan, separuh semangat ya. Sudah hampir habis Ramadan, lebih bila semangatnya. Lebih benar Ramadan, ayo tinggallah jamaah yang memanglah tetap sebelum Ramadan dulu tujuan tadi ke masjid. Nah, mereka yang baru ke masjid di Ramadan sudah mencapai selamat tinggal masjid. Insya Allah jumpa lagi Ramadan. Seolah-olah begitu yakin, pasti semuanya akan berjumpa Ramadan. Kita bertekad seperti tadi, sekiranya Allah memang mentakdirkan Ramadan besok, Ramadan terakhir dalam hidup kita, berarti kita sudah mempersembahkan Ramadan yang husnul khatimah. Sebelum kita sendiri nanti yang husnul khatimah juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekiranya masih berjumpa lagi kita dengan Ramadan tahun depan, kita perlahan lagi semangat seperti ini. Sampai akhirnya nanti memang akan ada Ramadan terakhir itu dalam hidup kita. Cuma Ramadan yang mana itu tidak tahu kita. Nah, terus gimana Ustaz? Nah, perkara kapannya terserah Allah saja. Kita akan diberi umur sampai berapa tahun panjang terserah Allah. Nah, kapan saatnya di mana kita akan meninggal terserah Allah. Yang jadi bagian kita terus saja bersemangat. Sambil jalani dunia kita, tugas kita sebagai apapun, usaha kita apa jalani. Nah, juga dengan semangat. Nah, jangan pula karena terlalu memikirkan ibadah dan akhirat. Lalu dunia ini dilapen saja, boleh pula. Nanti dikelola dunia ini oleh orang-orang yang tidak diridhoi Allah. Nah, kita juga salah. Jadi, bahkan Rasulullah memotivasi kita bahwa tetaplah tanam tanaman walaupun kamu sudah tahu kiamat akan terjadi besok. Itu ada hadisnya, Ibu. Kok Rasulullah bilang begitu? Bunuhnya oleh menanam tanaman kalau besok akan terjadi kiamat. Nah, karena Allah tidak seluruhnya menilai hasil dari apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita lakukan. Nah, itu maksudnya. Ya, teruslah beramal selagi masih hidup. Nah, itu artinya. Baik Bapak Ibu, barangkali itulah kajian kita dari tadi malam sampai subuh ini yang saya sampaikan. Nah, semoga kita semakin mantap iman kita, semakin semangat beribadah, semakin mulia akhlak kita, semakin dekat dengan Allah, juga semakin merindukan surga dan semakin jauh dari neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.